Aquarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan Maret 2026 ya. Namun sebelum Mari memulai seperti biasa, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Six of Swords reverse. Berikutnya ada energi dari Nine of Wands. Kemudian ada energi dari The Devil reverse. Kemudian di situ ada energi dari Three of Pentacles. Dan berikutnya di situ ada energi dari Knight of Swords ya. Nah, kemudian di situ ada energi dari Eight of Wands reverse, kemudian ada energi dari Justice, kemudian ada energi dari Nine of Pentacles, dan berikutnya ada di situ tuh energi dari The Sun. Oh, kalian ini tuh nampaknya Mari kayak sempet nih ya coba-coba untuk deket, coba-coba untuk mesra, coba-coba untuk ya menjalani satu relationship dalam artian ya percintaan di situ ya. Tapi di sini kok kayaknya Mari lihat kalian berdua akhirnya punya kesadaran gitulah ya, bahwa wah kali ini tuh cocoknya bukan jadi kekasih gitu loh ya, cocoknya ini mah hanya cuma jadi teman deket aja gitu ya. Jadi nggak peduli sudah sampai seberapa pun intimnya kalian berdua gitu ya, sampai seberapa pun usahanya kalian berdua untuk memungkinkan hubungan ini tuh berhasil. Namun ya kalian harus sama-sama berbesar hati di sini untuk menyadari bahwa ya hubungan ini tuh kok kayaknya bukanlah menjadi sebuah hal yang patut untuk digarap sebagai hubungan asmara percintaan gitu. Terutama dari kamunya ya, terutama dari kamunya Aquarius gitu. Jadi di awal kamu bisa aja kayak menggebu-gebu gitu ya, kamu kayak happy banget sama dia, kamu bisa aja kayak ngerasa bahwa kamu cepet ya jatuh cinta kepada dia dan sebagainya gitu. Tapi ketika kamu coba-coba menjalani dengan dia, nah disitulah kamu itu tuh jadi kayak sadar, oh kayaknya aku nih belum siap dah untuk membangun hubungan asmara, terutama dengan dia. Kok kayaknya lebih enak sendiri ya daripada berpasangan ya, punya pacar gitu. Atau kemudian kamu mengamati dia, wah kalau kayak gini modelnya itu tuh cocokan jadi sahabat aja nih. Nah di sana ya. Nah jadi walau gagal, katakan gitu ya tanda petik, walau lah gagal relationship ini tuh untuk untuk diusahakan masuk ke pacaran, atau kalian tadi sempet kayak kata Mari tadi ya, mungkin kalian berdua itu tuh sempet tanda petik lagaknya seperti layaknya orang pacaran ya, dan kemudian ini tuh ceritanya mundur. Nah, tapi tidak membuat hatinya kamu itu tuh menjadi sedih, tidak membuat hatinya kamu itu tuh jadi patah gitu ya. Enggak di sana. Justru ya ini adalah baik bagi kamu, dan bahkan bisa kamu yang kabur ya. Kamu yang punya pemikiran duluan. Jadi kayak kamu yang mempengaruhi keadaan gitu loh. Ya. Kamu yang nyadar-nyadar sendiri, terus kemudian ya karena kamunya itu tuh menilai dia, oh ini kayaknya cocok jadi teman aja. Nah, jadi akhirnya kamu yang mulai mengelak, kamu yang mulai menghindar dari dia, kan gitu ya. Nah di sana. Jadi Mari bilang kayaknya pengaruh dari kamunya itu tuh cukup kuat lah ke si seseorang ini, gitu. Jadi kamu boleh itu tuh semacam kamu pandai ya untuk mengelak, menghindar dari dia gitu ya. Kayak mana supaya dianya itu tuh nggak sakit hati sama kamu, tapi dia bisa dengan jelas tahu bahwa kamu melihat hubungan kalian ini tuh kayaknya nggak cocok untuk digarap lebih lanjut gitu. Nah jadi ya bisa kamu bilang putus sama dia gitu ya, kamu minta pamit gitu loh sama si dia, ya bisa di sini. Yang jelasnya Mari nampak bukannya kamu menilai dia buruk, bukan.
bukan. Tapi kamu tahu lebih bagus hanya sebatas yaitu apakah kalian rekan kerja saja kah, partner bisnis saja kah, ya gitu. Hanya sebagai teman saja atau mungkin sebagai sahabat saja, tidak lebih daripada itu. Nah, di sana gitu. Jadi bukan kamu yang ditolak, bukan kamu yang dibuang gitu ya, bukan kamu yang ditinggalkan, ya, bukan. Tapi justru kamu yang melakukan tindakan demikian. Nah, seperti itu. Dan ya si dia pun melihat kamu demikian. Mari lihat dia pun sadar ya. Dia pun sadar akhirnya bahwa ya capek-capek juga mengusahakan relationship kalian. Ya memang cocok-cocoknya kalian berdua itu tuh cuman sebatas temenan doang gitu loh dianya. Gitu. Tadinya sempet dianya itu tuh, masa iya sih? Kan baru aja kami jalani kedekatan seperti ini. Masa iya sih aku harus hentikan? Nah gitu dia ada sih sempat pertimbangannya dia untuk menolak ya. Ada sempat pertimbangannya di si dia untuk menolak hanya sebatas melihat relationship kalian sebagai rekan kerja, partner bisnis, sahabat, teman, atau tetangga atau apapun itu ya. Sempat dia tuh mau menolak, tapi ya kemudian dia pikir-pikirkan, dia rasa-rasakan, iya juga sih, ada baiknya juga gitu, ya. Nah, jadi akhirnya kalau Mari lihat ndak begitu disesali ya akhirnya, ndak begitu dia sesali bahwa terjadi kemunduran dalam relationshipnya kalian berdua ini gitu loh. Nah di sana. Nah tapi dia bisa begini, andaikan kamu katakan berubah pikiran, kamu masih boleh datang lagi ke dia untuk menawarkan proposal baru gitu ya. Udahlah kali ini yuk kita pacaran lah, misalnya kayak gitu. Di sana dia. Jadi bener-bener lah ya, nampak betul di situ tuh pengaruh dari kamunya ya Aquarius. Pengaruh dari kamunya kepada relationship kalian. Kalau si dia lebih kepada posisi manut sama kamu, ngikut sama kamu. Gitu loh. Nggak ngotot-ngotot juga dia, oh aku harus begini, kita harus begitu, kamu harus seperti ini dan itu misalnya. Yang enggak. Padahal dia tuh nggak terlalu ngotot, kalau hanya sebatas kayak nggak berharap wajar, ya pernah terjadi ya. Ngarep dia bahwa ya dengan kamu itu tuh bisa langgeng gitu lah. Bisa relationshipnya lebih lanjut gitu. Ya. Sempat ngarep dia. Sempat dia itu tuh bahkan percaya atau nggak percaya kamu ya. Sempat dia itu tuh seperti kayak pengen bikin kamu itu tuh tergila-gila ke dia. Pengen bikin kamunya itu tuh jadi cinta mati sama dia, sayang betul sama dia. Ya. Supaya hubungan kalian ini tuh bisa bertahan gitu ya. Pengen dia kayak bikin kamunya itu tuh betah di relationship ini tuh dengan dia. Gitu. Sempat di sana ada ambisinya si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Cuman ya ketika diusahain, ketika ditunggu dinanti, loh malah kamunya punya kesadaran baru, yaitu kesadaran bahwa ndak boleh relationship kalian ini tuh digarap lebih lanjut lagi, digarap lebih lama lagi gitu. Sempet sih keceleh, sempet dia kecewa, kok jadi gini sih kamunya gitu ya. Nah tapi lama-lama ya udah capek sendiri aja dianya, capek sendiri ngarep, capek sendiri obsesif sama kamu, capek sendiri. Jadi ya mau nggak mau akhirnya dia, iya sih nggak bisa juga ya ngikat orang kayak kamu, nggak bisa juga maksain kehendaknya dia itu tuh ke kamu gitu. Mau segila apapun dia ke kamu, lo kalau kamunya tuh memang nggak mau sama dia, rasa-rasanya ya sudah harus dia menerima ya keputusan dari kamunya juga gitu loh. Ya sudahlah, kayak gitu modelnya dia. Ya sudahlah. Kalau untuk kecewa, tapi kayak marah kah, benci kah sama kamu, oh tidak ada. Malah tidak ada. Gitu.
ya. Karena memang kalau energi kayak kamu ini tuh agaknya susah ini ya, kalau orang mau marah, kalau orang mau benci gitu ya. Ada sesuatu yang Mari tangkap unik ini dari kamunya gitu. Jadi bukan yang energi kamu itu tuh Mari lihat bukan energi untuk mengundang musuh, untuk mengundang lawan, untuk mengundang orang tega berbuat jahat sama kamu. Tidak, Mari lihat. Nah, mungkin di sini tuh karena memang kamu sedang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh ya, bahwa ya kamu harus lebih mengasihi dululah dirinya kamu ya. Kamu harus fokus benar-benar dululah kepada uang, kepada studi, kepada karir, kepada bisnis, kepada kesehatan. Nah, bisa seperti itu ya. Ada ketulusannya kamu gitu loh untuk merawat dan menjaga dirinya kamu sendiri. Jadi vibe-nya kamu itu tuh, vibrasi yang kamu pancarkan kepada semesta itu tuh ya akhirnya vibrasi yang bikin orang itu tuh nggak nyakitin kamu lah, karena kamu dalam upaya untuk membahagiakan dirimu gitu ya. Nah di sana. Jadi apa yang kamu lakukan kepada dirinya kamu sendiri, energinya itu tuh mempengaruhi orang lain. Nah, padahal dia ini kan ya padahal dia ini kan kayak bisa ya kayak marah sama kamu, kecewa sama kamu, ya jengkel dongkol sama kamu. Dan kemudian egonya dia itu tuh berontak ya, oh kamu nolak aku ya, maka kamu wajar aku sakiti. Kan ada kayak gitu ya orang. Nah tapi kalau antara kalian berdua, rasa-rasanya kayak nggak ada ya niatannya dia. Ya sudahlah kalau kamunya itu tuh nggak mau sama aku, ya sudahlah kalau kamunya itu tuh milih untuk pisah sama aku, pilih untuk berjarak dengan aku, ya sudahlah. Nah akhirnya dia bisa kayak gitu modelnya. Nah di sana. Tapi ingat, mungkin dianya itu tuh tidak akan mengejar kamu kembali untuk di saat ini, tapi apabila nanti sewaktu-waktu kamu kayak katakan berubah pikiran ya, yang tadinya aku happy dulu lah dengan hidupnya aku nggak mau dulu lah untuk punya hubungan serius, aku milih untuk pisah aja lah sama dia gitu. Nah tapi kalau kemudian kamu berbalik arah, berbalik pikiran, berbalik keputusan, si dianya itu tuh nampaknya Mari di sini kayak aku siap terima kamu kembali, wah gitu ya. Aku siap aku siap menyambut kamu kembali. Setidaknya begitu energinya dia sampai tanggal 14 bulan Februari. Nggak tahu lah ya setelah tanggal 14 Februari. Tapi nampaknya Mari pasti ada lah ini. Kayak misalnya 2-3 bulan atau 6 bulan. Kayaknya masih ada lah itu. Masih bisa dia. So tetap membuka kesempatan kepada kamu. Mana tahu kamu berubah pikiran nih gitu. Tapi ya setelahnya ya enggak paham lagi lah, Mari nanti lagi ditarik energi kartu tarotnya ya kalau memang perlu banget. Nah di sana ya, jadi dia pun enggak akan mungkin mau maksa-maksain kamu, apaan sih kamu ini tuh ya, nggak boleh dong, nggak sah dong, kemarin kamu udah deket sama aku, kemarin kamu udah mau sama aku, kok hari ini kamu udah nggak mau lagi. Dia tuh ndak akan meminta pertanggungjawabannya kamu, karena bisa-bisa dia kayak ngerasa lu siapa gue gitu ya, minta pertanggungjawaban dari kamu gitu. Nah, atau mungkin ketika beberapa di antara kalian menyatakan dengan belak-belakan, kayaknya kita cocokkan jadi rekan kerja aja deh, kayaknya kita lebih cocokkan jadi teman bisnis deh gitu ya. Ya berikut dia memang sudah sampaikan ya, berikut kamu sudah sampaikan kepada dia karena alasannya gini gitu kamu bilang kan. Nah jadi akhirnya dia kayak ngerasa ya sudah, ngapain lagi, apalagi yang harus kamu pertanggungjawabkan, kamu udah ngomong belak-belakan terang benderang gitu ya. Apa pertimbangan yang kamu dalam relationship dengan dia, ya sudahlah, mau nggak mau ya harus legowo seseorang ini, karena dia lihat-lihat iya sih masuk akal juga kan gitu ya. Nah namun tetap bahwa membiarkan kamu, ada niatannya dia untuk membiarkan kamu ya datang dengan leluasa apabila kamu mau kembali
lagi dengan dia. Coba lanjutin lagi dengan dia. Kesempatan itu tuh masih dia buka lagi gitu ya, masih tetap dia jaga pintu yang terbuka untuk kehadiran dirinya kamu gitu. Tapi ya mari lihat sih kamu, aku udah seneng kayak gini kok, aku udah happy kayak gini, aku memang lagi pengen sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau untuk berubah pikiran dengan cepat seperti itu, katakan 1-2 bulan lagi, nampaknya mari tidak mungkin. Tidak mungkin. Nampaknya ya, kamu mau berubah pikiran misalnya. Tapi lepas dari itu, ya boleh-bolehlah pas kamu udah suntuk, pas kamu ada. Karena kalau saat sekarang tuh rasanya kamu lagi mandiri. Apa-apa yang kamu butuhkan untuk mensupport bahagianya kamu, bisa kamu usahain sendiri ya, tanpa berharap upaya dari dia ya. Jadi kayak ya lagi-lagi butuh-butuhnya kamu untuk kenyamanan hidup, untuk ketenangan hidup, kestabilan hidup, rasa-rasanya mari ya sudah bisa kamu dapat di luar dari relationship dengan dia. Jadi kayak kamu tuh nampaknya enggak tergantung ya sama dia, enggak ada kemelekatannya kamu sama dia. Kalau dia melekat sama kamu, iya ada, tapi kalau kamu yang sendiri tidak gitu. Nah, itu ya. Kalau kamunya sendiri tidak, ya kamu nampaknya ya memang adalah kamu enjoy, kamu menikmati relationship dengan dia. Tapi untuk beberapa bisa ini ya, hubungan kalian itu tuh baru sebentar aja gitu. Ya, baru cuman sebentar kalian ketemu, terus setelah ketemu tuh kalian kayak sepertinya tanda petik ya, kalian kayaknya langsung mesra, langsung deket, langsung akrab gitu ya. Tapi ya itu tadilah, tidak bertahan lama karena energinya kamu itu tuh malah kepada dia ya, energinya kamu kepada dia seperti membara di awal tapi cepat padam gitu. Cepat dia habis bahan bakarnya karena terlalu hebat menyalanya di depan ya. Nah gitu, jadi kamu bisa entahlah kamu bosen sudah akhirnya jadi kayak gitu ya. Kamu bosen sudah, atau kamu kemudian merasa ya nggak ada juga lah fungsinya dia dalam hidupnya kamu, terus ngapain kalau dia kamu biarkan tetap ngider-ngider di hidupnya kamu, kayak tanda petik mengganggu kamu gitu ya. Makanya segera di situ tuh kamu kayak berlaku jujur, berlaku belak-belakan ya kepada seseorang ini untuk ngasih batasan antara kamu dengan dia gitu, untuk memberikan jarak antara kamu dengan dirinya. Itu ya kalau Marlian. Oke lah baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, berikut energi dari Leo, ada Sagittarius, Libra ada di sini, Virgo hadir, Capricorn ada. Itu aja ya energinya. Baiklah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk di saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.